Seorang pria nyaris tak pernah bicara di publik. Ia bukan anggota DPR, bukan pula menteri, tetapi di balik layar, namanya disebut-sebut menggerakkan industri migas, menggoyang parlemen, bahkan menentukan arah proyek triliunan rupiah di negeri ini. Dijuluki saudagar minyak atau oleh sebagian kalangan disebut The Gasoline Godfather, sosok ini diduga berkuasa dalam senyap. Dalam satu dekade terakhir, ia adalah sebuah figur bayangan yang muncul ketika ada aroma permainan besar. Dan kini, nama itu kembali muncul, bukan sekedar dalam bisik-bisik elit, tetapi di depan media dengan hasil penyidikan Kejaksaan Agung. Ya, hari ini kita akan mulai dengan sebuah misi, memburu Riza Khalid, sang Raja Minyak. Bersama saya Andri Susanto, ini dia Point of View Sindo News. Kasus ini tidak hanya soal korupsi, tetapi tentang kekuasaan, kekebalan, dan pertarungan besar dalam melawan sistem yang sudah terlalu lama dikuasai oleh bayang-bayang mafia migas. Apakah Riza Khalid hanya sekedar pengusaha biasa yang kebetulan punya bisnis besar di sektor energi? Ataukah dia adalah bagian dari jaring kekuasaan yang selama puluhan tahun memanipulasi tata kelola migas di Republik ini? Pertanyaan pun mencuat. Bisakah kita benar-benar menangkapnya? Atau ini hanya akan jadi satu lagi drama hukum yang berakhir tanpa keadilan? Ya, kita tidak bisa membicarakan Riza Khalid tanpa mengungkit kembali salah satu skandal politik terbesar, Papa Minta Saham, di tahun 2015. Saat itu, ia diduga terlibat dalam lobi-lobi tingkat tinggi yang menyeret Ketua DPR Setia Novanto. Tetapi saat badai mereda dan Setnov pun bebas, Riza menghilang. Ia lenyap dari radar tanpa jejak hukum. Kini, 10 tahun kemudian, Kejaksaan Agung menyebut namanya kembali. Tapi kali ini bukan karena rekaman, melainkan dalam konteks yang jauh lebih serius. Korupsi tata kelola migas bernilai ratusan triliun rupiah. Dan dalam kasus ini, Riza Khalid diduga menjadi dalang di balik kerjasama manipulatif antara Pertamina Subholding dengan beberapa pihak, termasuk PT Orbit Terminal Merak, perusahaan di mana ia menjadi pemilik manfaat atau beneficial owner. Menurut Direktur Penyidikan Jampitsus, Abdul Qohar, kasus ini menguak skenario penyimpanan stok BBM di terminal tangki Merak yang sebenarnya tidak dibutuhkan lagi oleh Pertamina, namun tetap dijalankan dengan harga sewa yang tinggi dan skema aset yang disembunyikan. Akibat permainan ini, negara dirugikan hingga 285 triliun rupiah. Dan ini bukan angka kecil. Jika kita analogikan, jumlah tersebut setara hampir 1,5 kali anggaran Kementerian Pendidikan untuk tahun berjalan. Bayangkan, bila uang sebanyak itu dimanfaatkan untuk anak-anak generasi penerus bangsa. Riza Khalid sudah 3 kali dipanggil oleh Kejagung. Semuanya mangkir. Awalnya ia diduga di Singapura, tapi kemudian terlacak berada di Malaysia. Wakil Menteri Imigrasi Silmi Karim menyatakan bahwa keberadaan Riza sudah diketahui, tetapi statusnya belum tersentuh hukum karena ia berada di yurisdiksi lain. Kejagung menyatakan akan menerbitkan Red Notice, sebuah sinyal internasional yang menandai seorang buronan lintas negara. Tapi mari jujur, ini bukan tentang menemukan Riza Khalid semata. Ini soal apakah kita punya cukup kekuatan politik dan keberanian hukum untuk membawanya pulang. Menurut pakar ekonomi dan konsultan bisnis Yuswo Hadi, mafia migas bukan sekedar jaringan ilegal. Ini adalah ekosistem kekuasaan yang dibentuk sejak masa Orde Baru. Ada 2 unsur utama. Yang pertama, hard element, aktor bisnis, pejabat, birokrasi, bahkan politisi yang terintegrasi
dalam pengendalian hulu hilir industri energi. Yang kedua, soft element, budaya korup yang mengakar, yang jadi pelumas ekosistem ini tetap berjalan. Riza Khalid sendiri bukan hanya sekedar pelaku. Ia juga simbol dari sistem yang gagal dibongkar. Bahkan setelah Petrol dibubarkan oleh almarhum Faisal Basri, mafia migas tetap hidup. Mereka adaptif, melindungi satu sama lain, dan tahu cara bermain di celah hukum. Pakar hukum Hieronymus Surya Tisnanta menilai bahwa tantangan terbesar bukan pada alat bukti, tapi pada tembok kekuasaan yang membekingi Riza. Publik harus turut mengawal kasus ini karena sampai saat ini keberanian aparat hukum yang diuji. Tanpa undang-undang perampasan aset, harta Riza tetap cair, tetap bisa menyuap, dan tetap bisa membiayai perlawanan. Meskipun sulit, peluang tetap ada. Indonesia memiliki instrumen Mutual Legal Assistance atau MLA yang bisa digunakan untuk kerjasama hukum lintas negara. Bahkan, bila Riza sudah berganti kewarganegaraan, masih ada celah hukum internasional untuk mengekstradisinya. Pemerintah pusat lewat Mensesnek menyatakan dukungan penuh terhadap Kejaksaan Agung. Presiden Prabowo disebut sudah menerima laporan. Menteri Imigrasi pun sudah menunggu permintaan resmi dari Kejagung untuk menerbitkan red notice. Apakah dukungan ini akan menjadi lampu hijau untuk menuntaskan kasus? Ya, kasus Riza Khalid sejatinya bukan sekedar soal hukum. Ini soal moral publik dan soal ketegasan negara menghadapi mafia yang sudah bercokol puluhan tahun. Bak dua sisi mata uang, apakah kasus ini akan menjadi misi mustahil? Atau justru jadi titik balik dalam pemberantasan korupsi di sektor energi? Sindonews berpendapat ada 3 elemen utama yang harus dilakukan. Pertama, politik harus memberikan ruang, bukan hambatan. Presiden, DPR, dan elit politik harus sepakat bahwa ini bukan sekedar kasus hukum, tapi soal integritas negara. Tidak boleh ada lagi kompromi di belakang layar. Kejaksaan harus diberi kebebasan dan kekuatan politik penuh, termasuk dalam menembus hambatan diplomatik lintas negara untuk menangkap Riza Khalid. Kedua, sahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Sudah terlalu lama Indonesia bergantung pada pasal-pasal pidana umum untuk membekukan dan menyita aset para koruptor. Tanpa Undang-Undang Perampasan Aset, uang hasil korupsi tetap bisa berputar, membiayai pelarian, bahkan menyuap opini publik. Jika kita ingin mafia migas benar-benar lumpuh, pangkas dulu nafas keuangannya. Ketiga, bangun koalisi sipil yang kritis dan aktif. Kita, masyarakat sipil, media, akademisi, mahasiswa, dan penggiat anti korupsi tidak boleh diam. Diam adalah bentuk pembiaran. Pengawasan publik yang aktif akan menjadi tekanan moral yang kuat bagi pemerintah agar tidak lengah atau lupa pada kasus ini ketika perhatian publik bergeser. Kasus Riza Khalid bukan sekedar mengejar buronan. Ini tentang bagaimana kita mengejar keadilan yang sering kali tersesat dalam politik, uang, dan ketakutan. Ya, mungkin ini tampak seperti misi mustahil, tapi sejarah berubah ketika publik memutuskan untuk tidak menyerah. Jika hukum bisa menyentuh orang kecil dengan tegas, maka ia juga harus bisa menyentuh orang besar dengan adil.